Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, mengawali pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dan dulu ya. Yang disebutkan namanya angkat tangan dan bilang 3 ya. Adiba Prayogi. Hadir. Agus Wahyu. Alvin Nur. Amelia. Ananda Restu. Arga. Nanda Fajar. Nikola. Nur Ahmad. Penta. Prastia. Raka. Nah, di sini nanti kita pembelajarannya secara berkelompok mengenai teks biografi yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa itu teks biografi? Teks dibaca, dibuka lagi catatannya boleh. Apa itu teks biografi? Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Berisi apa teks biografi? Fakta, Berisi fakta, data, kemudian peristiwa, kejadian, fakta, data yang dialami tokoh ya. Di dalamnya berisi, selain berisi biografi, biodata tokoh, berisi apa saja? Nama, kemudian tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, keluarga, riwayat pekerjaan, juga berisi pandangan. Jadi orang yang berpengaruh, berjasa, atau orang yang terkenal, misalkan dikenal oleh publik ya. Tujuannya apa? Teks biografi memotivasi pembacanya. Jadi ibunya saja ya, dan ibunya alhamdulillah berhasil mendidik anaknya. Nah, motivasi. Kemudian apa lagi tujuan teks biografi? Menurut pendapat kalian setelah membaca teks biografi? Inspirasi. Iya, misalkan kalian ingin menjadi atlet sepak bola mungkin ya. Ya, atau cita-cita kalian ingin menjadi apa? dokter, Jadi dokter, tapi masuk jurusan SMK. Kalau jurusan SMK tidak bisa jadi dokter ya, kecuali jadi TNI, misalkan jadi polisi. Bisa kan? bisa ya. Terusnya IPA jurusannya SMK. Dan aku mau pulang. Aku tidur deh. Ingin dulu supaya tidak ngantuk pagi-pagi ya. Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu, SD dulu supaya konsentrasi yang akan kita pelajari apa, supaya ilmunya. Dan Mbak tadi sudah berdoa kan? Sudah. Doa belajar apa? Supaya saya diberikan pemahaman yang baik, supaya tidak ngantuk ya. SD-nya mudah saja, ini hanya melatih konsentrasi. Silakan tangannya disimpan ke depan, kemudian tangannya disimpan ke samping, kemudian tangannya disimpan ke atas, kemudian ke bawah. Itu saja ya. Ya Bu. Silakan tangannya disimpan ke atas, silakan tangannya disimpan ke bawah. Masih ada yang salah? Enggak sih. Siapa ada Mbak? Nah itu ya. Iya. Sudah sedikit saja. Nah di sini yang akan kita pelajari adalah Dani dari tokoh dalam teks biografi dengan menggunakan pendekatan TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge ya, dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Metode diskusi penugasan dengan menjunjung tinggi benalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Jadi yang akan kita pelajari adalah menganalisis hal-hal yang siswa mampu melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian
ketelitian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Yang ketiga, kreatif. Siswa mampu menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil. Ini menurut pendapat kalian saja ya. Yang dominan dari sifat tokoh tersebut apa? Kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Selanjutnya, apakah kalian pernah membaca teks biografi? Pernah. Tokohnya siapa? Soekarno. Oh, biografi Soekarno misalkan. Beliau adalah Bapak Proklamator Indonesia. Ya, biasanya kalau presiden dibuatkan dua media apa saja yang pernah kalian gunakan dalam membaca teks biografi? Baca biografinya dari mana? Dari buku atau buku digital. Sekarang sudah banyak ya, bisa di-download gitu. Bisa ke perpustakaan atau dari perpustakaan kita juga sudah online kalau tidak salah ya. Jadi sudah daftar belum? Belum. Apa yang menarik dari teks biografi? Menurut pendapat kalian? Cerita hidupnya. Pasti yang namanya orang sukses mengalami apa? Masa sulit, ada masalah ya. Jadi orang itu dilihat karakteristik itu pada saat orang tersebut menghadapi masalah. Dikasih masalah yang sama, solusinya beda. Misalkan contohnya apa masalahnya? Ini siswa dikasih tugas, apalagi? Sukses ya, biasanya rata-rata orang sudah melewati beberapa kali ujian, kemudian baru sukses gitu ya. Gagal dulu seperti siapa contohnya? Pak Hairul Tanjung ya, yang ibu baca contohnya. Jadi beliau mendirikan bisnis, tidak semua bisnisnya sukses, pasti ada bisnisnya yang gagal gitu ya. Tidak apa-apa, lanjutkan, coba lagi gitu ya. Kisah hidupnya, kemudian kesuksesannya, masalahnya gitu ya. Selanjutnya, teks biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau kisah dialami. Struktur teksnya ada berapa? Struktur teks negosiasi. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi ada di buku paket ya. Yang pertama, orientasi merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Orientasi umumnya berisi nama, tempat, tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan, nama orang tua, misalkan, atau kalau sudah menikah istrinya atau suaminya siapa, pasangannya, anaknya gitu. Yang kedua ini yang paling penting ya, yang adalah masalah atau peristiwa kejadian penting berupa paparan suatu pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan, ya. Boleh ada, boleh tidak. Jadi di akhir yang opsional, ya. Boleh ada maupun tidak ada. Jadi yang pertama, struktur teks biografi adalah orientasi. Yang kedua, masalah atau peristiwa kejadian penting. Yang ketiga, reorientasi. Di sini Ibu ada contoh. Dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena ia membawa angin segar atas disahkannya kebebasan pers di Indonesia saat ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadi teknokrat sekaligus negarawan? Inilah kisah selengkapnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada teori perambatan keretakan atau crack propagation. Teori ini digunakan untuk memprediksi titik melaretakan pada sayap pesawat terbang. Pada teori ini, B.J. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat mendetail, sehingga perhitungannya dapat presisi sampai ke tingkat atom. Ini adalah penemuan yang sangat besar di dunia penerbangan, sehingga ia mendapatkan julukan Mr. Crack karena penemuan metode, teorema, dan faktor Habibie tersebut. Pada usia 37 tahun atau pada tahun 1973, Habibie harus pulang ke Indonesia atas mandat dari Presiden Soeharto.
Di usia 50 tahun, tepatnya pada tahun 1986, ia bersama insinyur-insinyur kebanggaan Indonesia di Dirgantara Indonesia memulai proyek pembuatan pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, ia diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk kedua kalinya. Hingga tahun 1992, saat ia berusia 56 tahun, Habibie telah memiliki lebih dari 45 paten yang banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan dan roket seperti Airbus. Di tahun tersebut juga, Habibie mendapatkan penghargaan Failure from Karman. Ia juga menjadi orang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi yang menjadi kiblat penerbangan sipil di dunia tersebut. Pada usia 57 tahun atau pada tahun 1993, Habibie diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk yang ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, ia memimpin uji coba pesawat N250 dan sukses terbang di langit Nusantara. Namun, pesawat tersebut harus menunggu sertifikat oleh rasa sakit kehilangan orang terkasih. Sehingga salah satu solusi sekaligus obat yang ia pilih adalah dengan menulis buku diary. Habibie rutin berziarah ke makam Ainun setiap hari selama 100 hari dan juga setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun yang sukses diperankan oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. B.J. Habibie meninggal di usia 83 tahun, tepatnya tanggal 11 September 2019 di Jakarta. Ia dimakamkan tepat di samping makam Ainun. Sekilas mengenai biografi Presiden Republik Indonesia ketiga, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Ya, jadi ketika kecil beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya sudah wafat ya, jadi beliau adalah anak yatim. Apa yang bisa kalian pelajari dari setelah melihat tayangan teks tersebut? Pendapat kalian apa? Kerennya bagaimana? Menginspirasi walaupun ayahnya sudah wafat begitu ya. Tapi beliau hobinya apa? Belajar, membaca buku. Jadi di saat orang lain bermain, beliau menyendiri membaca buku. Jadi kenapa beliau bisa sukses, bisa cerdas? Ya, itu salah satunya hobinya membaca buku. Apalagi tidak heran ketika beliau kuliah mendapatkan predikat apa? Summa cum laude. Ada yang tahu apa itu summa cum laude? Itu. Jadi nilainya sempurna. Kalau cum laude itu nilai IPK-nya di atas 3,5. IPK itu sampai 4 ya. Jadi misalkan 2,3, 2,4 atau 3, berapa gitu ya. Kalau cum laude itu IPK-nya 3,5 ke atas. Kalau summa cum laude artinya di luar negeri, di Jerman ya. Ternyata pasangannya beliau bertemu saat masih kecil itu ya. Jadi sama-sama pintar, Bapak Habibie pintar, Ibu Ainunnya juga pintar ya. Berarti apa yang bisa kita pelajari? Beliau orangnya bagaimana? Setia, iya pastinya ya. Bahkan begitu istrinya wafat, beliau sangat terpukul, kehilangan. Akhirnya terapinya dengan cara apa tadi? Menulis diary ya. Ternyata bisa jadi buku ya, novel ya. Itu masuknya ke dalam fiksi gitu ya. Walaupun diangkat dari kisah nyata ya, ada drama-dramanya sedikit ditambahkan seperti ya. Bahkan diangkat ke layar lebar. Ada yang pernah menonton filmnya Habibie dan Ainun? Belum ya? Belum. Sering diputar di televisi. Iya. Jadi dulu kan di bioskop, sekarang sudah lama sudah selesai sudah tayang. Biasanya sering diputar di bioskop ya. Nah itu sekilas contoh biografi Bapak B. Membuat kelompok akan 5 orang saja ya. Mudah-mudahan duduknya cukup per kelompok nanti. 5 orang jadi ada 7 kelompok. Satu kelompok kita klik to spin. Kak belum?
Raka kelompok 1. Sudah tidak apa-apa. Yuk. Satu lagi ya. Kelompok 6. Kesha. Jadi kelompok 7 Mara, Basman, Yuda. Kelompok 4 Saras, Mevan, Ananda, Restu, Asfi, Zalfa, Enggal. Kelompok 5 Amel, Agus, Rizal, Adiba, Dimas. Kelompok 6 Yayoga, Muhammad Faiz, Davian, Indri, Keisha. Kelompok 7 Gibran, Nanda Fajar, Nur Ahmad, Penta. Silakan duduk. Silakan tuliskan nama kelompok, kemudian kelas, nama anggota kelompoknya. Dibaca dulu teksnya. Kemudian di sana tuliskan hal-hal yang dapat diteladani dari teks tersebut. Kelompok berapa? Kemudian dibaca dulu teksnya. Kemudian hal apa saja yang bisa diteladani dalam biografi Bapak B.J. Habibie. Sifat-sifat apa yang dominan dalam diri beliau ya. Jadi sifatnya tersebut bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Bisa disampaikan secara langsung. Misalkan beliau orangnya rajin, misalkan suka membaca, atau secara tidaknya. Jadi ada yang disampaikan secara langsung, ada yang disampaikan secara tidak langsung. Jadi sifat yang paling dominan itu yang mana? Tuliskan kutipannya satu kalimat yang menunjukkan sifat tersebut. Jadi silakan dibaca. Kilo harus prestasi, kan prestasi tau, Bu. Kilo kan prestasi tau, terus sampai ini. Menurutmu, Pak? Bisa sidik. Nah, baca dulu, baca. Aku kan mau nih, Cok ya, Cok. Ini jelek. Buktikan kalau beliau sifatnya misalkan kalau beliau setia misalkan ya, beliau bisa dalam teks tersebut. Tulis kalimatnya. Buktinya apa? Ya, menghayati ya. Oh, ramot ya. Gue dong tau lanjut Arab ya. Panutan itu kan tadi setia, kan panutan. Aku tak baca nih. Yo, Dip gue nggarap nomor 3. Membaca. Baru gue Agus, baru Rijal, Amel, baru Rijal, baru gue Amel. Baru gue Rijal, baru gue Amel, baru gue Rijal, baru gue Amel. Silakan duduk kelompoknya masing-masing. Oke, kita akan melihat di badan Agus sedang mengerjakan tugas di sini. Korak. Bisa jalan-jalan tidak? Di dalam teksnya dituliskan. Yang lain
Direkam. Baterainya dulu, Cok. Baterainya entah dulu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai karakter unggul yang dimiliki oleh Yang pertama disampaikan oleh yang lain, mohon perhatikan. panutan, sifat tegas dan selalu memberikan prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Yang kedua, Yang kedua dibacakan oleh berbagai bentuk kerja keras. Ketika musim libur tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Pada pagi hari Habibie terkadang harus berjalan kaki ke tempat kerja yang jauh untuk mengikuti ujian. dan agar tidak akan disampaikan oleh Embel. Yang berusaha payah membiayai dan pendidikannya, Habibie belajar dengan tekad harus jadi orang sukses. yaitu apa sosok panutannya? Ketiga, oh berbakti kepada orang tua. Ya lebih jangan suaranya. Yang keempat, Kedua sebagai Anda. Mendapatkan beasiswa melanjutkan pikirannya yang lebih keras suaranya. Mendapatkan beasiswa penghargaan. Yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Penghargaan Yang ditanyakan menanggapi tadi sosok beliau pekerja keras, sosok panutannya. Panutannya sama Setuju, tidak? satu. Oh beliau memegang prinsip tadi ya, sifatnya tegas. Setuju berarti ya? Setuju. Silakan boleh. Kemudian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan kelompok belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Habibie Habibie. Iya, kan lagi bacakan kelompok ini oleh Ya, silakan. Sosok panutan. Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Indonesia Praja Manggala Bagri Busana. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Karyawan Muslim Indonesia (CMI), pemimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Oke, yang kedua. kedua yaitu pekerja keras. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk belajar, mencari pengalaman tanpa mengikuti tahun 1960, Habibie berhasil mendapatkan gelar diploma dari teknisi Augsburg, Jerman dengan predikat cum laude atau sempurna dan nilai rata-rata 9,5. Ayahnya sudah wafat.
Lanjutkan. Yang keempat, prestasi. Kejenisaan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional. Di antaranya lembaga penerbangan dan angkasa Royal Aeronautical Society London, Inggris. Lanjutkan. Ya. Ya, sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang boleh? Boleh ya. Silakan. Ya. Zalfa. Baik, budaya. Selain menjadi presiden, panutan apa yang dilakukan oleh Habibie? Oh, selain menjadi presiden, menjadi menteri, ya. Sosok panutan apa menurut pendapat kalian dari Bapak B.J. Habibie? Silakan, boleh jawab. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Sifat mempunyai tegas dan memegang prinsip gitu ya. Jadi tidak ikut-ikutan teman seperti itu, dia punya prinsip. Oh, kalau misalkan yang lain tidak mengerjakan tugas tidak masalah, yang penting dia mengerjakan tugas. Gitu. Ditanyakan sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Yang pertama kan mengenai teks Hal yang bisa diteladani dari tokoh biografi B.J. Habibie. Pertama kan yang lebih keras suaranya ya. Yang lain mohon jangan berisik. Berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Bukti dalam teksnya. Demi ibunya yang telah berusaha payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Selanjutnya. Satu lagi siapa gantian? Yang Prestasi. berprestasi. Habibie mendapatkan gelar doktor. Habibie diakui lembaga nasional lembaga penerbangan dan angkasa yang keluar. Berprestasi apalagi selain itu yang lain? Jadi presiden. Menjadi presiden. Ya, kuliahnya mendapatkan beasiswa tadi ya. Kemudian nilainya hampir sempurna, hampir 100, rata-rata 90. Sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? ada yang ingin ditanyakan. Yang lain? Sudah cukup ya? Jika tidak ada, saya tutup presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2. Yang lain langsung ya 2 saja. 2 saja. Yang mana saja Bea? Selanjutnya. Ya secara cepat. Kelompok 3, silakan kelompok 3 maju. 3 ya. Habibie. Sudah untuk panutannya. Ya. Beliau menjadi presiden. Selanjutnya yang kedua. Sebab tegas dalam prinsip dan diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak.
Itu sosok panutannya. Pekerja keras. Oh, pekerja keras. Kami kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan Hasil diskusi kami mengenai biografi Bapak. ya sosok yang bisa diteladani, hal-hal yang bisa diteladani dari Bapak B.J. Habibie. Silakan. Satu, sosok panutan. Setia, sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Kedua, pekerja keras. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Ketiga, berbakti pada orang tua. Demi ibunya yang telah berupaya membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus menjadi orang sukses, terhormat, prestasi, mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Berprestasi, beliau mendapatkan beasiswa karena tidak ingin merepotkan. Silakan. Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membacakan hasil diskusi kami. Dua, bekerja keras. Jika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Saat masa libur, ia Jangan berisik. belajar. Berarti pada roda. Keras suaranya ya. Habibie belajar. Aku dari kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang ingin menjelaskan rangkuman tentang biografi B.J. Habibie yang akan dibacakan oleh Mbak Amel. Karena urusan orang Nah, tinggal baca yuk, biar. Tiga, berbakti pada orang tua. Ia memiliki jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi pesawat terbang sendiri. Aspal, aset, teknis, telah susah payah membiayai hidup dan pendidikannya. Habibie belajar sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. sekian presentasi dari kelompok 5. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Revisi dulu, ada tanggapan tadi misalkan sosok panutan selain menjadi presiden, apalagi kira-kira panutan menurut kalian Bapak Baharudin Yusuf Habibie mempunyai prinsip yang tegas, apalagi setia kepada pasangannya, begitu sosok panutannya ya. Silakan boleh direvisi, ada yang kurang ditambahkan ya. Sudah? Ya. Sekarang silakan siapkan handphone kalian. Sudah? Paling tinggi, benar dan cepat. Jalan lagi ya. Aku dong kita soalnya. Ada harusnya. Kita lagi.
apa? Bentar, Le. Apa